Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Haila selaku Ketua Proyek B2 dengan judul Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Konsumsi Alkohol pada Remaja, ditemani rekan kami yakni Saya Eka Regina Putri. Saya Resya Devina. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Bro yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kami, dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan mewawancarai beliau mengenai pengaruh dan dampak alkohol pada masa remaja. Sebelumnya Mas, boleh disebutkan namanya siapa dan umurnya berapa? Nama saya Mas Bro, umurnya 22 tahun. Oke, baik. Kalau boleh tahu kesibukannya apa, Mas? Paling cuman part-time aja. Jadi part-time aja gitu ya. Sebelumnya pernah sekolah atau gimana gitu Mas? Pernah, cuman nggak terus. Mungkin ada sesuatu ya. Oke, kita bisa langsung masuk ke topik aja ya Mas ya. Saya ingin bertanya, sejak kapan Mas itu kenal dengan minuman beralkohol? Misalnya dari bangku SMP, SMA, atau kuliah? Mungkin di SMP. Oh, SMP. SMP kelas 3. Kelas 3 berarti akhir ya. Nah, untuk itu, kalau mencobanya itu, Mas ada jeda kan? Misal baru berani nyoba tuh kelas 12 atau kelas 11 SMA gitu, atau langsung di kelas 3 SMP akhir? Kamu nyoba alkoholnya tuh kelas berapa gitu? Kelas 3 SMP. Oh, jadi pas 3 SMP tuh kenal, terus langsung berani buat nyoba? Ya, Ada rasa takut atau deg-degan gitu nggak sih, Mas? nggak ada. Malah kayak, apa ya? Enak. Enak, Iya. enjoy gitu ya? Hmm. Nah, terus pertanyaan kedua, dorongan atau alasan apa yang ngebuat kamu mau? Apakah kamu ada putus cinta atau ada masalah sama lingkungan orang tua kayak gitu? Kayaknya faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Teman-teman juga pada minum, jadi kayaknya kayak gitu juga minum. Ya, emang kalau lingkungan kita negatif, kemungkinan besar kita akan ikut negatif gitu ya. Terus Mas, pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi pertama Mas ketika meminum alkohol? Misalkan biasanya ada mual, pusing, terus juga reaksinya kan tergantung tingkat alkoholnya gitu kan. Kalau pertama yang dirasain itu gimana kalau gitu? Ya, enak gitu loh. Hmm, Heeh. tapi gak nyaman gitu ya kalau minum alkohol tuh. Ya, tapi gimana? Tapi candu. Canduan. Nah, Gitu. Ya silakan boleh next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Eh, Dalam satu minggu, kamu bisa berapa kali mengkonsumsi alkohol? tiap hari mungkin. Tiap hari. Iya. Tiap hari. Itu nggak terasa aneh kah atau gimana kak? Malahan Kalau kalau nggak minum jadi aneh. kayak ada ketinggalan gitu ya. Tapi kalau setiap hari minum alkohol, air putihnya jangan. Minum, tapi Seimbang. kayak gimana ya? Lingkunganku juga kan semuanya peminum. Jadi kayak Jadi pas tetap kalau ngumpul-ngumpul gitu, idenya cuma minum gitu. Oke, selanjutnya berapa besar biaya yang sudah kamu keluarkan untuk minum itu? kalau minum habis Sekali minum habis berapa? Kali minum itu biasanya kan patungan kan, Oh, makan sama teman-teman seadanya gitu. langsung. Biasa Berarti, 10.000, 20.000. oh jadi alkoholnya masih agak tergolong ramah di kantong ya. Ya, Nggak target kayak misal habis 100 atau 300 ribu gitu. enggak. ya oke. Selanjutnya, ada nggak dampak kayak atau perubahan eh, yang kamu rasakan gitu setelah minum atau sudah beberapa hari minum gitu? Atau kalau nggak minum bahkan? Ada. Kayak kalau minum itu kan orang minum nyarinya mabuk gitu loh. Mabuk dia, Karena udah keseringan. Jadi sekali nggak minum kayak aneh gitu rasanya. jadi kayak kebutuhan sehari-hari nggak sih? Ah, Jatuhnya. Terus ada apa ya dampak
negatif lain gitu. Maksudnya kan kalau nggak minum kan kayak berasa aneh. Terus ngaruh juga nggak kayak ke jam tidur, ke pola makan. Kayaknya di jam tidur. Kalau pola makan, ya kalau habis minum itu pasti lapar. Gitu. Memang kalau setahu kami ya, alkohol itu berdampak negatif buat otak ya, karena mengurangi kognitifnya. Terus juga berdampaknya tuh Mas tuh bisa kurang tidur, terus sulit fokus atau konsentrasi. Itu enggak? Fokusnya sulit banget. Nah, itu ini salah satu dampaknya. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Mas pernah keinginan untuk berhenti minum alkohol? Banyak sekali. Banyak. Cuman lingkungan ya. Ya, susah ya. Mungkin di saat Masnya udah pengen berhenti, tiba-tiba ada ajakan lagi, akhirnya mau lagi. Oke, selanjutnya. Gimana cara Mas untuk stop minum? Kayaknya Pernah nggak kira-kira gitu? Iya. apa ya? Ya misal, oh gue pura-pura tidur aja, atau gue pura-pura pergi. Kayaknya itu buat pergi. Jadi buat hindarin teman-teman gitu ya, pergi ke suatu tempat gitu kan. Oke. Bagus sih, bagus. Ya. Berusaha untuk kejauh gitu dari apa. Ya kalau bisa keseringan lah, nolak. Ya kalau bisa ya. Ini kan karena lingkungannya masih nih, jadi agak susah. Gak enak juga kan kalau mau keluar. Tadi udah CS banget gitu ya, udah lama banget. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Mas dukungan yang saat ini kamu butuhkan untuk proses pemulihan? Dan Kayaknya dari orang tua sih. Nah, Maaf sejauh ini orang tua banyak. udah. oh itu ada Pak. Mm. Dan mereka berusaha untuk ngasih masukan positif ke Mas buat dari sini. Sering gitu. Cuman kayak namanya kecanduan alkohol ya. Bisa juga. Nah, Terus mungkin belum mikir ke depannya gimana gitu. Apalagi masih di tahap. Mereka jauh juga. Baik, setelah mendengar cerita dari Mas Bro, kita memiliki pendapat dan saran yang mungkin bisa Mas pergunakan untuk mengurangi fase minum alkohol tersebut. Silakan Mbak Caca dan Mbak Eka. Mungkin dari saya, Mas Bro bisa melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan hobi, terus menghindari teman-teman yang toksik untuk terus minum gitu. Walaupun menghindarinya susah ya, untuk juga. Olahraga mungkin hobi. Kalau boleh tahu, hobi Mas apa? hobi motoran sih. Oh, motoran. Gitu. Motoran aja? Ya, tadi Suka naik gunung nggak? suka. Pakai motor malahan. Wah, keren. Pernah lihat itu? Dulu pakai motor? Iya, Kok bisa? namanya Trabasan. Kalau hujan gimana? Naik juga. Kan nih. Iya. Ya kan itu yang dicari. Oh, itu kayak adrenalin atau tantangan gitu ya. Oke. Justru kayak biar mengurangi rasanya, kita nyari kegiatan lain yang memacu. Nah, gitu. Ya, Ya, my trip, my adventure. ya my trip, my adventure. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktu buat kita dan sudah bersedia menjadi narasumber kita. Semoga kedepannya Mas bisa lebih mengurangi alkoholnya dan lebih banyak beraktivitas seperti berolahraga, menjaga Kebugaran tubuh. ya. Terus juga semoga kedepannya Mas bisa lebih selektif lagi memilih pergaulan yang toksik, negatif. Ya walaupun itu susah banget ya buat pilih-pilihnya. Semuanya terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk kami dan semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk Mas Bro. Sekian wawancara dari kelompok P2 yang berjudul Pengaruh lingkungan sosial terhadap konsumsi alkohol pada remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.